Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Rafa Martono dengan NIM 2403155166. Yang saya hormati Ibu Kartika Chandra Dewi, SSI MSI, selaku dosen pengampu mata kuliah kalkulus lanjut. Jadi di kesempatan kali ini saya ingin memberikan bagaimana cara mendapatkan keuntungan yang maksimal dan mengoptimalkan harga jual dan biaya promosi suatu perusahaan dengan mengaplikasikan salah satu materi kalkulus lanjut, yaitu nilai ekstrim dua keubah tanpa syarat. Sebelumnya kita perlu mengetahui dulu apa itu nilai ekstrim dua keubah. Dulu di jenjang SMP, SMA, kita pernah belajar bagaimana cara mencari titik tertinggi atau titik terendah dari suatu grafik parabola di bidang dua dimensi. Nah, itu disebut nilai ekstrim satu keubah. Untuk bidang tiga dimensi, itu disebut dengan nilai ekstrim dua keubah. Sederhananya itu berbentuk seperti pegunungan ataupun berbentuk seperti lembah. Nah, untuk nilai ekstrim dengan nilai minimum itu merupakan titik tertinggi dari puncak gunung. Yang seperti di bidang parabolida ini, itu nilai maksimumnya berada di 0,0,0. Dan juga untuk nilai minimum dari parabolida yang ini, itu juga kebetulan berada di 0,0,0 yang merupakan dasar dari lembah ini. Bagaimana cara mencari nilai ekstrim dua keubah? Untuk mencari nilai ekstrim, itu di bidang dua dimensi, itu kita perlu mencari dulu bagaimana titik stasionernya. Nah, titik stasioner itu merupakan titik di mana kemiringan kurva sama dengan 0 jika di bidang dua dimensi. Jika di bidang tiga dimensi, itu kita mencari titik di stasionernya. Jadi titik di mana kemiringan permukaan sama dengan 0 atau titiknya itu sejajar dengan garis horizontal. Perlu kita ketahui juga, tidak semua titik stasioner itu termasuk nilai ekstrim. Kenapa? Karena ada juga di fungsi-fungsi tertentu itu akan menghasilkan titik plana seperti contoh yang berikut ini. Ini berbentuk plana, dengan titik plananya berada di pusat 0,0,0. Baik, selanjutnya kita akan coba contoh kasusnya. Kita coba contoh kasus. Jadi di sini kita punya kasus toko Sinar Jaya yang jual headset. Di sini manajemen toko ingin menentukan kombinasi optimal dari kebijakan harga jual dan juga biaya promosi untuk memaksimalkan keuntungan bulanan. Di sini harga jual dasar headset itu kita ketahui 100.000 per unit dan juga biaya promosi bulanan awalnya 1 juta. X adalah kelipatan dari harga jual dan Y adalah kelipatan dari biaya promosi. Berdasarkan data riset pasar dan analisis operasional, didapatkan fungsi-fungsi yang sudah disederhanakan dalam satuan puluhan juta rupiah. Untuk fungsi pendapatan, ini kita ketahui Rx, Y sama dengan 6X tambah 10Y. Dan juga untuk fungsi biayanya, Cx, Y sama dengan X kuadrat tambah Y kuadrat tambah 9. Di poin yang pertama, kita diminta untuk menentukan fungsi keuntungannya. Lalu di poin yang kedua, kita diminta untuk menentukan bagaimana harga jual dan juga biaya promosi agar mendapatkan keuntungan maksimum. Di poin yang ketiga, kita diminta untuk memeriksa kembali apakah sudah mendapatkan keuntungan maksimum dengan menggunakan uji Hessian. Lalu di poin keempat, kita diminta untuk menentukan keuntungan maksimum yang dapat didapatkan toko. Ayo, kita sebelumnya perlu menggarisbawahi jika fungsi yang kita punya ini di sini kita anggap sudah termasuk dengan faktor-faktor lainnya, yaitu volume permintaan pasar, biaya produksi, terus ada kompetitor, kondisi ekonomi, tren pasar, kualitas produk, merek, dan juga lain pelanggan. Itu kita anggap sudah termasuk di fungsi inilah untuk menyederhanakan variabel-variabel yang lainnya. Di poin yang pertama, kita sudah mengetahui bahwa fungsi keuntungan itu pendapatan dikurangi biaya pengeluaran. Nah, biasanya fungsi keuntungan itu disimbolkan dengan P. Jadi di sini Px, Y sama dengan fungsi dari pendapatan dikurangi fungsi pengeluaran. Kita dapatkan menjadi Px, Y sama dengan min X kuadrat dikurangi Y kuadrat ditambah 6X tambah 10Y dikurangi 9Y. Lalu
Di poin yang kedua, kita diminta untuk menentukan harga jual dan biaya promosi agar keuntungan maksimum. Kita coba turunkan dulu. Kita cari turunan pertamanya dengan menggunakan parsial. 2pi per 2x sama dengan min 2x ditambah 6. Lalu untuk 2pi per 2y-nya sama dengan min 2y ditambah 10. Untuk mendapatkan titik stasioner, kita perlu menyamatengahkan turunan pertamanya dengan 0. Jadi 2pi per 2x sama dengan 0 dan juga 2pi per 2y sama dengan 0. 0 sama dengan min 2x tambah 6. Lalu 0 sama dengan min 2y tambah 10. Kita kerjakan dulu yang sebelah kiri. 2x sama dengan 6. Berarti x 6 per 2, x sama dengan 3. 2y sama dengan 10. Lalu y sama dengan 10 per 2, y sama dengan 5. Kita kalikan x sama dengan 3. Harga jual yang tadi, jadi 100.000 dikali 3. Kita dapatkan harga jual untuk mendapatkan keuntungan maksimum itu 300.000. Dan juga untuk biaya promosinya, kita kalikan dengan 1 juta. Jadi 1 juta dikalikan dengan 5, biaya promosinya sama dengan 5 juta. Untuk mendapatkan keuntungan maksimum. Poin yang ketiga, kita coba periksa kembali apakah fungsi keuntungannya itu sudah termasuk keuntungan maksimum atau belum. Jadi di sini kita pakai turunan pertama, pakai 2pi per 2x sama dengan min 2x tambah 6, dan juga 2pi per 2y sama dengan min 2y ditambah 10. Lalu di turunan y yang kedua sama dengan min 2, dan juga di turunan x yang kedua sama dengan min 2 juga. Lalu di turunan campurannya 2 kuadrat pi per 2x 2y sama dengan 0. Begitu juga di turunan yang satunya. Oke. Kita perlu ketahui bahwa fungsi untuk uji Hessian kita menggunakan rumus seperti ini. Ini pertama ada turunan 2 kali terhadap x, dan juga turunan kedua terhadap y, dan juga ini turunan kedua terhadap x dan y. Ini kita kuadratkan. Kita masukkan nilainya. D sama dengan min 2 kali min 2 kurangi 0 kuadrat. Jadi kita dapatkan D-nya sama dengan 4. Oke, berikutnya kita perlu mengetahui bagaimana syarat pada titik stasioner. Untuk D kurang dari 0 itu merupakan titik planar dan tidak termasuk nilai ekstrim. Jika D lebih dari 0 itu masuk nilai ekstrim, tetapi kita perlu mengecek kembali bagaimana turunan kedua terhadap X-nya. Jika turunan keduanya itu kurang dari 0, itu termasuk maksimum lokal. Jika lebih dari 0, itu termasuk minimum lokal. Namun, jika D sama dengan 0, maka kita tidak dapat menarik kesimpulan karena D sama dengan 4, berarti D lebih besar dari 0. Maka ini termasuk nilai ekstrim. Nah, lalu kita juga memiliki turunan kedua terhadap X minus 2. Karena negatif 2, ini berarti kurang dari 0, makanya termasuk maksimum lokal. Tapi karena kita hanya memiliki satu titik stasioner, ini bisa dibilang dengan nilai maksimum global. Nah, jadi untuk fungsi yang kita miliki, karena hanya memiliki satu titik stasioner, maka ini termasuk nilai maksimum global. Untuk menentukan nilai maksimum globalnya, kita perlu mengecek kembali di suatu fungsi itu ada berapa titik stasioner yang lainnya. Untuk titik maksimum yang global itu biasanya harus merupakan titik yang paling besar atau tertinggi gitu ya. Selanjutnya, di poin yang keempat, kita diminta menentukan keuntungan maksimumnya. Kita gunakan fungsi keuntungan maksimum yang tadi, substitusi dengan menggunakan X dan Y yang sudah kita dapat sebelumnya. Tadi kita dapat X sama dengan 3 dan Y-nya sama dengan 5. Kita masukkan Pi 3,5 sama dengan negatif 3 kuadrat kurangi 5 kuadrat tambah 6 kali 3 ditambah 10 dikali 5 dikurangi 9. Kita dapatkan negatif 9 dikurangi 25 ditambah 20. Kita
tambah 18 tambah 50 dikurangi 9, kita dapatkan jadi 25. Karena ini dalam bentuk satuannya kita punya puluhan juta, jadi keuntungan yang didapatkan nanti itu 250 juta rupiah. Oke, kita coba lihat bagaimana visualisasinya. Nah, di sini sumbu Z-nya ini berada di ketinggian 25. Lalu, nah, untuk nilai ekstrim dari sumbu X yang merah dan juga sumbu yang hijau, di sini kita punya X-nya berada di 3, tengah-tengahnya, dan juga untuk sumbu Y-nya berada di 5. Nah, jadi di sini untuk titiknya ini kita punya di 3,5,25. Cukup sekian presentasi dari saya tentang nilai ekstrim dua keobatan bersyarat. Sekian dari saya. Terima kasih.